Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, kami dari kelompok leasing akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai perusahaan leasing. Sebelumnya izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Paulina Purba dan rekan saya Gabariel, Putra, Rizky, Gabriela, Agnes, Lingling, Maria, Nova, Claudia, Salsa, Betran, dan Yeriko. Berikut merupakan hasil dari diskusi kami. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi dan pengelolaan perusahaan sewa guna usaha atau yang biasa disebut leasing. Perusahaan sewa guna usaha atau leasing adalah suatu bentuk pembiayaan yang memungkinkan perusahaan untuk menggunakan aset modal tanpa harus membelinya secara langsung. Leasing dapat didefinisikan sebagai bentuk kontrak antara lessor atau pemberi leasing dan leasee atau penerima leasing, di mana leasing membayar kepada lessor untuk penggunaan aset modal tersebut dalam jangka waktu tertentu. Leasing dapat digolongkan menjadi beberapa jenis seperti finance lease dan operating lease. Finance lease adalah suatu bentuk leasing di mana leasee memiliki hak untuk membeli aset modal pada akhir masa kontrak. Sedangkan operating lease adalah leasing yang hanya memungkinkan leasing untuk menggunakan aset modal selama masa kontrak, tanpa hak untuk membelinya. Yang kedua adalah proses dan mekanisme perusahaan leasing. Proses leasing melibatkan beberapa langkah seperti berikut ini. Yang pertama, pengajuan permohonan leasing oleh leasing. Yang kedua, evaluasi kredit dan penilaian kemampuan keuangan leasing oleh lessor. Yang ketiga, penawaran leasing dengan syarat-syarat yang spesifik. Yang keempat, penandatanganan kontrak leasing yang memuat ketentuan-ketentuan yang jelas. Yang kelima, pembayaran angsuran leasing oleh leasing secara berkala. Yang keenam, penggunaan aset modal oleh leasing selama masa kontrak. Yang ketujuh, pilihan leasing untuk membeli aset modal pada akhir masa kontrak atau mengembalikannya kepada lessor. Teknik-teknik pembiayaan leasing. Teknik pembiayaan leasing dapat dilihat dari jenis transaksi leasing yang secara garis besar dapat dibagi dua kategori pembiayaan, yaitu satu, finance lease. Teknik pembiayaan menurut finance lease ini, perusahaan leasing sebagai lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha atau lease biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan leasing. Sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi leasing. Selama masa leasing, lease melakukan pembiayaan nilai sisa atau residual value. Kalau ada, akan mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan perusahaan lease. 2. Operating lease. Dalam leasing bentuk ini, lessor sengaja membeli barang modal dan selanjutnya dileaskan. Berbeda dengan finance lease, dalam operating lease, jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. 4. Perbedaan pembiayaan leasing dengan pembiayaan lainnya. Perbedaan utama leasing dengan pembiayaan lainnya adalah bahwa leasing tidak memerlukan jaminan awal dan memungkinkan leasing untuk menggunakan aset modal tanpa harus membelinya secara langsung. Leasing juga menawarkan fleksibilitas dalam jangka waktu pembayaran dan biaya yang disesuaikan dengan kebutuhan leasing. Selain itu, leasing tidak dipengaruhi oleh perubahan nilai uang dan memungkinkan leasing untuk memperoleh aset modal yang mendukung kegiatan bisnis tanpa harus mengeluarkan modal awal yang besar. 5. Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Setiap transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 pihak yang berkepentingan, yaitu lessor, leasing, supplier, dan bank atau kreditor. Di mana lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak leasing dalam bentuk barang modal. Lessor dalam financial leasing bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam operating lease, lessor bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut. 2. Leasing, di mana leasing adalah sebuah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor
Lisi dalam financial leasing bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Pada akhir kontrak, lisi memiliki hak opsi atas barang tersebut. Maksudnya, pihak lisi memiliki hak untuk membeli barang yang dilisi dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam operating lisi dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi lisi terhadap kerusakan. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lisi dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Dalam mekanisme financial lease, supplier langsung menyerahkan barang kepada lease tanpa melalui pihak lessor sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Sebaliknya, dalam operating lease, supplier menjual barangnya langsung kepada lessor dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu secara tunai atau berkala. Yang kedua, bank dalam satu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Namun, pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease, di mana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Pihak supplier dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan menerima kredit dari bank untuk memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual sebagai objek leasing kepada lease atau lessor. Penggolongan perusahaan leasing. Terdapat beberapa jenis perusahaan leasing, diantaranya sebagai berikut. Pertama, independent leasing, perusahaan leasing yang berdiri sendiri, dapat sebagai supplier atau membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk dileaskan. Kedua, captive lessor, produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka leaskan adalah barang-barang mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan penjualan sehingga mengurangi penumpukan barang di gudang atau toko. Yang terakhir, lease broker. Perusahaan ini hanya mempertemukan keinginan lease untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk dileaskan. Lease broker hanya sebagai perantara antara pihak lessor dan pihak lease. 7. Kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan. Kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tidak memerlukan jaminan awal. Yang kedua, fleksibilitas dalam jangka waktu pembayaran dan biaya. Yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh perubahan nilai uang. Dan yang terakhir, memungkinkan lisi untuk memperoleh aset modal yang mendukung kegiatan bisnis tanpa harus mengeluarkan modal awal yang besar. B. Penyelesaian kasus dengan jaminan fidusia. 1. Pengaturan jaminan fidusia terhadap perusahaan leasing. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam pengusahaan pemilik benda. Di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia pada pasal 1 ayat 2 juga dijelaskan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, yang benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Dalam perjanjian antara lessor dan lese tersebut tentu terdapat objek jaminan fidusianya. Yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda yang pembiayaannya dibiayai oleh pihak lessor, yang selanjutnya benda tersebut digunakan oleh pihak lese dengan cara membayar angsuran secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Jika perusahaan leasing tersebut memberikan pembiayaan barang seperti motor atau mobil, maka yang menjadi objek jaminan fidusianya adalah motor dan mobil tersebut. 2. Tata cara eksekusi atau penarikan jaminan fidusia oleh lessor apabila pihak lese melakukan wan prestasi atau kredit macet. Secara umum, eksekusi merupakan pelaksanaan dari keputusan pengadilan atau akta. Eksekusi jaminan fidusia merupakan penyitaan dan penjualan terhadap benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Tujuan dari dilakukannya eksekusi dari jaminan fidusia adalah untuk penjualan jaminan fidusia sebagai pelunasan atas kewajiban lese yang belum terpenuhi. Lessor memiliki hak untuk menagih prestasi lese, termasuk menagih semua cicilan dan biaya-biaya lainnya yang belum dilunasi oleh lese, serta memiliki hak untuk mengeksekusi objek leasing yang dijadikan jaminan fidusia tanpa
harus mengembalikan kelebihan harga dari hasil penjualan objek tersebut. Eksekusi jaminan fidusia ini timbul apabila lese melakukan wan prestasi atau kredit macet atau cedera janji. Dan yang selanjutnya, hak yang diberikan kepada lesor untuk melakukan penarikan kendaraan apabila terjadi wan prestasi oleh lese tersebut sering dilakukan secara paksa dan sewenang-wenangnya, di mana tindakan tersebut berpotensi membahayakan pihak lese. Karena sering terjadi tindakan sewenang-wenang tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia, di mana judicial review tersebut menghasilkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PPU 13/2019, di mana Mahkamah Konstitusi mengubah mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia apabila terjadi wan prestasi yang dilakukan oleh lese dan lese tidak rela menyerahkan kendaraan yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut. Bila sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi, pihak lesor diperbolehkan mengeksekusi sendiri objek jaminan fidusianya saat lese melakukan wan prestasi, tetapi setelah dikeluarkannya putusan MK tersebut, pihak lese harus mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu ke pengadilan negeri. Pada bagian ketiga yaitu penuntut kesimpulan. 1. Dalam melakukan kegiatannya sebagai lembaga pembiayaan perusahaan leasing patuh dan terikat pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak bangunan. Tata cara pendaftaran fidusia adalah dengan cara melakukan permohonan pendaftaran disertai syarat-syarat yang telah ditetapkan di kantor jaminan fidusia setelah dibuatkan sertifikat jaminan fidusia. Perusahaan leasing wajib mendaftarkan objek jaminan fidusia guna memberikan perlindungan hukum agar jika terjadi was prestasi atau kredit macet dalam hal pemenuhan perjanjian leasing, pihak lesor tidak dirugikan dan memiliki kekuatan hukum. Dan yang kedua, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PPU 17/2019, perusahaan leasing memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dengan menggunakan jasa debt collector, namun cenderung tindakan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang dan membahayakan para pihak lese. Adanya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PPU 17/2019, maka perusahaan leasing menerapkan mekanisme yang telah diterapkan oleh MK tersebut. Dalam hal terjadi was prestasi atau kredit macet, perusahaan leasing mengajukan permohonan pada pengadilan negeri untuk dapat mendapatkan perlindungan hukum. Jadi, kewenangan mengeksekusi objek jaminan fidusia adalah kewenangan pengadilan negeri, kemudian perusahaan leasing tidak dapat mengambil objek jaminan fidusia secara paksa. Demikian presentasi kami. Terima kasih.